Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi pagi saya sampaikan tentang bagaimana kita mengingini dan kita menyambut, kita welcoming the Holy Spirit. Dan saya akan lanjutkan untuk sore ini, tapi saya akan recap sedikit, summary sedikit, kesimpulan sedikit akan apa yang saya sampaikan tadi pagi, dan kita akan lanjutkan berangkat dari apa yang saya rangkumkan. Kita ini hidup di sebuah covenant yang baru, perjanjian baru saudara. Perjanjian yang baru dengan Tuhan. Dan kita memiliki sebuah keistimewaan, sebuah kelebihan, sebuah privilege yang orang-orang di zaman perjanjian lama enggak punya. Daud, Simson, Salomo, Abraham, Ishak, Yakub, engkau bisa sebutkan semua nama di perjanjian lama, mereka enggak punya privilege, mereka enggak punya keistimewaan seperti yang kita punya. Apakah itu? Yaitu bagaimana Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Di perjanjian lama saudara akan melihat sangat banyak ayat, saudara bisa search sekarang gampang sekali, Holy Bible ada di handphone saudara. Saudara bisa search saudara. Maka saudara akan menemukan, kalau saudara cari, saudara akan menemukan banyak sekali ayat yang berkata, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah hinggap pada seseorang. Saya punya gambar burung merpati yang hinggap di atap rumah. Seperti itu. Di Alkitab perjanjian lama saudara akan banyak temukan Roh Tuhan, Roh Kudus menghinggapi seseorang, memakai seseorang dengan luar biasa, mengurapi seseorang. Simson yang tiba-tiba ketika Roh Tuhan, dia kuat sangat perkasa. Tetapi kata hinggap itu artinya mampir dan kemudian pergi. Ada banyak ayat, Hakim-Hakim, Bilangan, Tawarik berkata Roh Tuhan menghinggapi seseorang dan artinya hinggap itu mampir, mencelok bahasa Jawanya, dan kemudian pergi setelah selesai urusannya. Kenapa? Karena dia Roh yang kudus. Dan ada pelanggaran, ada dosa yang membuat yang kudus nggak bisa bersatu lama-lama dengan yang tidak kudus. Tapi kita ini hidup di perjanjian yang baru. Maka kalau Anda search, Anda cari di Alkitab, Anda akan banyak menemukan ayat yang berkata di perjanjian baru, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah, tinggal, turun, diam, stay, menyertai di dalam kita. Amin saudara. Dia enggak lagi hinggap dan pergi, tapi dia berkenan stay di dalam saya dan di dalam saudara. Kenapa? Kenapa? Karena ada satu ayat yang berkata saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait atau rumah dari Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Katakan pada sebelahnya agak jauh tapi enggak apa-apa. Hidupmu rumah Roh Kudus. Agak teriak jauh soalnya ada distant toh. Teriak yang keras. Hidupmu rumah Roh Kudus. Dia enggak lagi hinggap mampir tapi dia mau tinggal di dalammu. Itu luar biasa. Itu privilege, itu keistimewaan, itu hak yang orang perjanjian yang lama enggak punya. Tapi itu kita nikmati. Kenapa? Karena tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam. Perhatikan, diam, stay di dalam kamu. And whatever you do, apapun yang kau lakukan, dosa apapun yang kau buat, dia stay menunggu engkau bertobat. Masalahnya ketika dia diam di rumah di dalam hidup kita, dan Alkitab berkata kau harus belajar menuruti keinginan roh dan bukan keinginan daging. Setiap kali kita memilih menuruti keinginan daging kita, dosa kita. Saya kasih ilustrasi tadi pagi, sukanya makan daging babi yang selalu kembali ke kubangannya, balik ke dosa lamanya, jatuh bangun terus. Sukanya makan daging anjing yang selalu kembali ke muntahannya. Tapi Tuhan sukanya rujakan 9 buah roh, amin. Nah, tapi
Kalau kita turuti kedagingannya kita terus, yang jadi problem dia tetap stay di dalam kita dan dia berduka. Grieving in pain, meratap dengan sebuah luka dan sakit, painful, perih. Gimana rasanya perihnya? Saya ceritakan tadi pagi, itu sebuah ayat di Yakobus 4 berkata, roh yang ditaruh Tuhan di dalam kita, mengingini kita dengan cemburuan. Roh yang ditaruh Tuhan, Roh Kudus yang di dalam dirimu, mengingini engkau. Kita nyanyi tadi, we are here for you, we want you more and more, kita ingini Tuhan. Tapi tahukah saudara, terlebih dari semuanya itu lebih dulu, dia mengingini engkau. Dia mengingini engkau. Ada Tuhan yang mengingini engkau sangat. Ada Tuhan yang mengingini hidupmu sangat, saudara. Ketika saya dalam kandungan, masalah keluarga membuat saya pernah hampir diaborsi. Dan saya hidup dalam keminderan dengan dan saya selalu berpikir, saya punya sebuah kecacatan di jiwa saya yang membuat saya sangat minder. Dan saya berpikir, apakah orang menginginkan saya? Apakah pribadi saya, hidup saya diingini oleh orang lain? Diperlukan orang lain. Itu sebuah cacat di jiwa. Tapi Roh Tuhan berkata, dia Roh Kudus yang ditaruh dalam hidup kita. Mengingini saya. Mengingini saudara. Mengingini engkau. Yes, you. You, bukan yang lain. You. He wants you. Dia mengingini saudara sangat dengan cemburu. Cemburu itu apa? Bahasa aslinya berkata, dia mengingini engkau hanya untuk dirinya. Dan tidak ingin berbagi dengan orang lain. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, Easy English, Yakobus 4 berkata, rasa sakitnya seperti seorang suami melihat istri yang tidur dengan laki-laki lain di rumahnya sendiri. Begitu besarnya rasa sakit yang Tuhan rasakan melihat kita mengikuti semua Allah yang lain dalam hidup kita. Ketakutan kita, penyembahan berhala kita, cinta uang kita, itu seperti laki-laki lain di matanya. Dan itu menyakiti. It hurts so well, sangat saudara. Masalahnya kita hidup di perjanjian yang baru, saudara. Yang Yesus berkata, aku sudah bayar Fendi, aku sudah bayar Melinda, aku sudah bayar. Sebutkan nama saudara semua, maka kok gak bisa hinggap dan pergi, Roh Kudus harus stay di sana. Masalahnya itu painful, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan dukakan Roh Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus. Nah, sebab engkau sudah dibeli dan harganya lunas dibayar dan sebenarnya sangat mahal. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, sampai di sini ini recap dari apa yang saya sampaikan tadi pagi, saudara. Dan Tuhan itu janji kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua manusia. Pada semua manusia termasuk saudara. Termasuk saudara, orang semua manusia kok. Yang jadi problem, kalau saudara diberi sesuatu, saudara bisa menolak tidak? Bisa. Kalau saudara diberi sesuatu oleh orang lain, bisa nggak saudara terima dan kemudian sampai di rumah, saudara taruh geletakin begitu aja, besok lupa taruh di mana? Bisa nggak? Bisa. Roh Kudus dicurahkan tanpa batas kepada semua manusia termasuk saya dan saudara. Sekarang masalahnya, poinnya adalah bagaimana kita menerima, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita mengingini, bagaimana kita treat dia, memperlakukan dia, dan welcoming Holy Spirit di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Cintanya, dia mengingini saya dan mengingini saudaranya sama, saudara. Sama. Firman Tuhan berkata, roh yang ditaruh di dalam dirimu menginginimu dengan cemburu, menginginimu hanya untuk dirinya.
nggak mau berbagi dengan ilah-ilah yang lain, Mammon dan fear, greedy dan semuanya nggak mau dia. Apakah kita mau merespon cinta yang demikian besar, saudara? Apakah kita mau meresponi kasih yang begitu besar dengan balik mengingini dia dengan sangat, saudara? Nah, penerimaan kita akan dia, cara kita welcoming Holy Spirit menentukan bagaimana dia bisa beroperasi, bisa bekerja, bisa berkarya di dalam hidup kita. Itu sangat menentukan. Cara kita meresponi, menerima, welcoming Holy Spirit dalam hidup kita. Dari sisi dia, sisi Tuhan, rata saudara. Dia curahkan seluruh manusia rata. Yang membedakan bagaimana saya dan saudara merespon, menerimanya. Nah, saya catat beberapa hal, saya berdoa simple things, hal-hal sederhana. Tapi saya berdoa saudara bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Yang pertama, saudara, Alkitab yang saya sampaikan mungkin bukan hal yang baru. Saudara tahulah, Tuhan Yesus pernah menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu ada di Yohanes 20, ayat 21. Itu gambar seorang yang menghirup udara sangat segar, saudara. Saya dari Jakarta, maka tadi pagi saudara harus bersyukur, saudara tinggal di kota yang luar biasa, udaranya sangat ajaib, luar biasa segar. Tadi pagi mungkin jam 6 kurang, saya buka pintu, lihat kabut, udaranya sejuk, segar sekali. Saya tarik nafas panjang tanpa masker, saudara. Karena menghalangi itu. Saya tarik nafas panjang. Like in heaven, saudara. Di Temanggung seperti di sorga, saudara. Karena yang segar, yang embun, yang sejuk, yang berkabut seperti itu. Di Jakarta gak ada, bro. Gak ada. Ya, kadang-kadang saudara lihat asapnya agak kuning, saudara. Ya, racun semua itu. Tapi tadi pagi saya buka, saudara harus bersyukur, saudara. Tinggal di kota yang ini, di Temanggung seperti di sorga, saudara. Nah, itu udara segar di bumi. Alkitab berkata, Yohanes 20:21 ayat 22, maka Yesus sekali lagi berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dia orang Yahudi, pasti ngomongnya nggak lain, pasti ngomongnya shalom aleichem, damai sejahtera. Peace upon you bahasa Inggrisnya, tapi bahasa aslinya orang Yahudi kalau menyapa seseorang berkata shalom aleichem. Shalom itu bukan sekedar damai, nanti kita bahas. Nah, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, receive. Receive the Holy Spirit, terimalah. Kenapa? Karena kalau engkau diberi, belum tentu engkau terima. Dan dia berkata, terima nak. Welcome, perlakukan dengan baik, jangan dugakan. Nah, seperti di Eden sekali lagi Tuhan Yesus tuh bikin sebuah renewal perjanjian. Di Eden Tuhan mengambil tanah liat dan menghembusi dengan nafasnya, hidup jadi manusia. Tapi kemudian jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan itu mengulangi, merewind sebenarnya, mengulangi. Dan dia menghembusi murid-muridnya, kita semua dengan Roh Kudusnya. Menghembusi dengan nafas Tuhan yang menghidupkan. Kalau saudara bangun pagi, wah itu segar sekali saudara. Tapi secara roh, ada udara, ada atmosfer. Itu jasmani, secara roh juga sama. Saudara yang hari ini datang di tempat ini, saudara bisa berkata kepada yang out streaming, bro di sini lebih seger. Ya. Atmosfernya beda. Kalau secara jasmani saudara buka jam 6 pagi lihat kabut nih, tarik napas panjang, wah seger saudara. Secara jasmani. Sementara kita tadi menyembah saudara. Siapa yang rasakan diri engkau seperti sangat segar, ya, sangat renewed, sangat diperbaharui, disegarkan, dihidupkan. Seperti ada yang bangkit di dalam rohmu.
Karena di hadirat Tuhan, Roh Kudus itu nafas yang kita hirup. Itu atmosfer yang kita hirup. Kehadirannya mengubah atmosfer. Suatu hari, bangsa Israel dicekam sebuah atmosfer yang namanya fear, ketakutan. Kenapa? Karena ada raksasa 3 meter namanya Goliat. Dan dia menebar ketakutan. Seluruh Israel hari itu dicekam dengan atmosfer yang namanya fear, ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan. Ketakutan gak pernah dari Tuhan. Dan tiba-tiba muncul seorang yang diurapi Tuhan, yang ada roh Tuhan di atas kepalanya, di atas hidupnya, bernama Daud. Simple, langkah sederhana, dia ambil 5 batu. Hari itu ketika anak kecil ini bangkit menyuarakan kebenaran, karena roh Tuhan akan selalu menuntun kita pada kebenaran. Sekalipun kebenaran seringkali bertentangan dengan mayoritas. Hari itu mayoritas orang takut, gak mungkin menang. Ini tidak terkalahkan, lebih baik kita jadi budak. Kita nurut aja sama bangsa Filistin. Tapi ada satu anak muda yang penuh roh Tuhan, penuh Roh Kudus, menyuarakan kebenaran sekalipun beda dengan mayoritas. Dan cukup satu anak ini bersama dengan roh Tuhan, dia bisa mengubah atmosfer bangsa itu. Hanya dengan 5 batu yang diambil dari sungai, dia bisa dengan roh Tuhan, dia bisa mengubah sebuah atmosfer ketakutan jadi atmosfer kemenangan dan sukacita besar. Hari-hari ini, saudara, dunia menghirup secara roh atmosfer yang namanya ketakutan, kepanikan, kekhawatiran. Tapi di hadirat Tuhan tidak ada ketakutan. Itu beda atmosfer, itu polusi, saudara. Tapi di Temanggung seperti di sorga, saya percaya, apalagi di gereja Sekinah, tidak ada ketakutan di sini, amin. Tidak ada ketakutan. Kita orang-orang yang bersama dengan Tuhan mengubah atmosfer. Itu jangan hirup apa yang ditebar iblis. Seperti Tuhan menghembuskan iman, menghembuskan keberanian, menghembuskan firm, damai sejahtera. Iblis juga hembuskan udara ketakutan, udara kepanikan, paranoid, dan semuanya. Perzinahan, percabulan, cinta uang, egois, iri, dia hembusi. Pilihannya, engkau mau hirup nafas Tuhan atau nafas iblis, saudara. Atmosfer apa yang kau mau hirup, saudara? Atmosfer apa di roh yang kau mau hirup dalam hidupmu? Saya memilih menghirup hadirat Tuhan. Saya memilih menghirup courageous, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang kedua, saudara, Tuhan berkata ngulangin 2 kali. Hari itu ketika dia sudah bangkit, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Dia tembus pintu, saudara, ya, nggak pakai buka, langsung masuk. Dia sapa 2 kali. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem artinya shalom itu bukan cuma damai. Bukan cuma damai dan sejahtera. Shalom itu sebenarnya artinya utuh, saudara. Komplit, saudara. Artinya itu utuh, komplit. Dan itu karya Roh Kudus yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya sempat singgung tadi. Saya orang yang sangat bergumul, struggles dengan minder dan selalu bergumul dengan bertanya-tanya dan melemahkan hati saya tentang apa kata orang ya tentang saya. Apakah diterima saya? Apakah saya diingini? Itu sebuah cacat di dalam jiwa saya karena sebuah trauma. Setiap orang mungkin punya traumanya sendiri-sendiri. Salah satu yang lain, saya melihat orang tua saya gagal dalam usaha, saudara. Bangkrut dalam usahanya. Dan itu membuat saya trauma. Saya berkata kayaknya bisnis bukan bagian saya. Terlalu mengerikan. Mendingan jadi pegawai. Dan Tuhan berkata, nah ada yang lebih baik jadi pegawai, jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan, saudara ya. Dan
itu lebih baik. Tapi itu sebuah cacat di jiwa saya, pengecut, ketakutan untuk mengambil resiko. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan berikan keberanian. Sesaat lagi kami sedang mulai merintis bisnis kami yang Tuhan percayakan. Dan ketika Roh Kudus menghembusi kita, ini yang Tuhan mau. Dia mau engkau shalom, saudara. Dia mau engkau utuh. Dia mau engkau pulih loh dari traumamu, dari cacat yang di jiwamu. Buat saya itu keminderan, buat saya itu haus akan rasa diterima, diingini, dicintai, dihargai. Buat saudara mungkin kau punya kecacatan yang lain dan punya traumamu yang lain. Tapi Roh Kudus akan menyembuhkan pribadi demi pribadi karena dia berkata, aku mau engkau utuh nak. Dia ulangi 2 kali. Dia sapa murid-muridnya 2 kali, shalom aleihim. Karena dia mau engkau utuh saudara. Pulih, wholeness, saudara. Beberapa orang yang pernah jatuh dalam perzinahan, Tuhan ampuni. Tapi beberapa orang punya sebuah luka dalam di jiwa mereka. Dan Tuhan berkata, nak terima Roh Kudus, shalom aleihim, aku mau engkau utuh, aku mau engkau pulih. Beberapa orang yang pernah terlibat dalam okultisme, somehow punya kecacatan di jiwanya. Tapi Tuhan yang sama berkata, nah aku mau engkau pulih, terima Roh Kudus, encounters the Holy Spirit, dan kau akan pulih, kau akan utuh kembali. Aku akan satukan kepingan-kepingan yang pecah di jiwamu, di hidupmu. Karena aku mau engkau utuh, aku mau engkau wholeness, aku mau engkau shalom. Dan itu yang Tuhan kerjakan, saudara. Setiap kali kita ada di hadirat Tuhan, kita hirup hadiratnya, kita hirup penyembahan, kita hirup rohnya bekerja di tengah-tengah kita. Itu memulihkan yang di batin kita. Itu menyatukan lagi pasal yang pecah di jiwa kita. Saya mengalami pemulihan yang ajaib di dalam pelayanan, di dalam pengiringan saya akan Tuhan. Dulu saya orang yang sangat susah ketemu orang lain. Berbicara eye contact begini dengan saudara, wah saya pasti nunduk saudara. Susah sekali, karena ada sebuah cacat di dalam sini. Tapi ketika saya dipenuhi dengan Roh Tuhan dan saya punya haus dan lapar untuk melayaninya, cara Tuhan berbeda-beda. Cara Tuhan dalam hidup saya menjorokin saya ke pelayanan. Saya mulai melayani di bagian yang di belakang, pendataan, yang gak ketemu orang lah. Tapi rohnya mendorong saya terus saudara. Sampai mulai singer, bukan tentang singernya, tapi Tuhan itu mau memulihkan saya. Karena masalah saya adalah berinteraksi dengan people, dengan orang lain. Dengan orang lain yang punya masalah berbeda, mungkin caranya berbeda. Tapi buat saya, bukan soal singer atau pelayanan mimbar adalah sesuatu yang perlu dikejar, bukan itu. Tapi cara Tuhan, nak maju nak, hadapi. Engkau bisa jadi berkat kok buat orang lain. Orang lain bisa diberkati kok dengan hidupmu. Dan itu menyembuhkan saya, saudara. Sampai suatu hari Tuhan suruh saya menggembalakan sebuah gereja. Kalau saudara disuruh jadi gembala 1 hari sebelum bertugas, nih Sabtu nih, besok jadi gembala, yang di sana kamu yang pimpin. Rasanya gimana saudara? Itu terjadi dalam hidup saya. Minggu on duty sebagai pastor gembala, kasih tahu Sabtu saudara. Tapi Tuhan itu ajaib, caranya dia mendorong saya. Dan kita ikuti aja setiap dorongannya dan setiap arahannya. Dia pasti tuntun kita pada kebenaran. Dan dia menyembuhkan, membuat saya whole, membuat saya utuh, membuat saya pulih. Membuat saya ngalami komplit di hidup saya. Hari ini saya lihat semua mata, oh saya tidak nunduk, saya enggak ndredeg. Ada courageous, ada keberanian ilahi. Orang-orang yang pernah ngalami, yang tahu rasanya seperti itu, saya tahu, saya pernah sharing dengan beberapa orang, wah saya juga begitu pastor. Dia mau
komplit hidupmu. Dia mau sembuhkan. Dia mau pulihkan. Dia mau engkau utuh. Amin. Yang berikutnya, saya nggak nemu gambar yang lain yang mewakili, itu Moana. Roh Kudus itu seperti angin, nggak cuma udara yang kita hirup, dia seperti angin yang berhembus. Di Kisah Para Rasul, Kejadian Pentakosta, Alkitab mencatat, hari itu tiba-tiba rohnya bertiup seperti angin yang sangat keras. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Roh Kudus itu seperti angin. Buat saya, angin itu simpelnya adalah, angin adalah petunjuk arah. Setuju ya? Angin adalah petunjuk arah. Kalau nelayan mereka akan melihat arah angin, dia jangan melawan arus. Ikuti anginnya. Tapi angin kalau saudara tahu, saudara kembangkan layar, maka angin artinya bukan sekedar petunjuk arah, artinya percepatan. Amin. Hari itu kami long distance pacaran, long distance. Istri saya ada di Mahanaim. Saya punya pelayanan yang cukup lama saya bangun, saya punya keluarga besar di Surabaya, saya punya pekerjaan yang hari itu saya sangat nikmati, sangat enjoy. Saya cinta bos saya, jarang orang cinta bosnya ya, saya cinta bos saya yang di Surabaya. Saya mengasihi dan saya sangat suka, saya enjoy pekerjaan saya nikmati pelayanan saya. Saya punya pelayanan yang saya rintis, saya bangun, saya tekuni lebih dari 10 tahun. Di gereja di Surabaya. Susah sekali untuk pindah kemari, saya punya keluarga, saya seorang family guy, saudara, family man, yang banyak di rumah, banyak dengan mama, anak mama. Dan itu ngelewati drama, berseri panjang, ribut, damai, ribut ya, ribut, berantem, peace, banyak berantemnya lah, banyak berantemnya. Sampai suatu titik saya hadapkan ke Tuhan dengan desperate, Tuhan, I need your way. Roh Kudus, Engkau akan tuntun aku pada kebenaran, show me your way. Saya rasa itu adalah penglihatan pertama yang saya lihat, saudara. Saya cuma lihat arah panah, saudara, ke kiri. Saudara. Kalau saudara di Surabaya, kiri artinya ya tahu sendirilah ke Jakarta ya. Maka saya tanpa pikir panjang, saya berkata, Tuhan, saya nggak mau pindah karena wanita yang saya cintai. Saudara. Saya mau pindah karena Tuhan yang saya cintai. Dan saya minta tanda Tuhan, saya minta confirmation. Saya minta Tuhan, kasih saya pekerjaan di Jakarta. Kalau ini memang Engkau. Namanya orang pertama kali lihat penglihatannya. Kalau Bu Linda sudah apal kali ya, ini roh Tuhan ini. Saya pertama kali lihat penglihatan, cuman anak panah ke kiri. Saya tanya Tuhan, ini kalau Engkau kasih saya konfirmasi, saya cuma minta satu tanda aja Tuhan. Kasih saya kerja, tapi ada dalam kurungnya, term and condition, saya nggak mau ngelamar kerjaan. 2 hari kemudian, ada call saudara. Satu perusahaan IT cukup besar di Jakarta, kasih saya kerjaan, tanpa ngelamar saudara. Itu namanya Roh Kudus sebagai angin. Sebagai petunjuk arah. Kalau dia tunjukin arah enak, bet, saudara. Ngelamar kerjaan itu lama, saudara. Interview 1 kali, 2 kali. Tapi kalau ditelepon, lu mau kerja sama kita enggak? Gampang. 1 kali proses, berangkat 1 kali, interview 1 kali, selesai. Tapi enggak sampai di situ, saudara. Saya sudah 10 tahun, 11 tahun dari 2009. Saya sudah 11 tahun di Jakarta, di Bekasi. Hari itu saya berkata, Tuhan, saya minta tanda. Kalau ini dari Tuhan, arahnya ini benar. Beri saya kerjaan, tapi saya nggak mau ngelamar. Saya sudah 11 tahun di Jakarta, sampai hari ini, 2018 saya resign dari pekerjaan permanen position full time, dan lebih banyak fokus di pelayanan. Tapi sampai hari ini saya masih jadi konsultan IT freelance, saudara. Saya mau beritahu saudara, 11 tahun. Saya kerja di 5 tempat yang berbeda. Enggak ada satupun saya ngelamar, saudara. Enggak ada satupun. Semuanya adalah telepon yang datang, mau enggak engkau kerja sama kami? 5, saudara.
Kalau Tuhan sudah kasih arah ya, kalau Tuhan sudah kasih konfirmasi, dia nggak setengah-setengah, saudara. Bayangin 5 kerjaan beruntun dalam 11 tahun ini. Dan nggak sekalipun saya ngelamar kerjaan, yang akhirnya ngirim lamaran juga. Tapi itu selalu mulai dengan sebuah call. Kami perlu orang, mau nggak engkau masuk tempat kami, kirim CV-mu. 5 kali. Kalau dia sudah tunjukin arah, ikuti saudara, ikuti saudara. Hari itu saya cuma lihat panah dan saya minta tanda digenapi, saya ngelangkah ngikutin saudara. Saya lihat arah anginnya. Saya lihat anginnya seperti Moana ini, lihat anginnya ke sana. Let's go my soul. Ya, let's go my soul. Dan saya ikuti arah yang Tuhan tunjukkan. Sesungguhnya dia akan selalu menuntun kepada kebenaran. Saya nggak pernah bayangkan itu ujungnya dan belum berakhir. Saya tahu masih lebih besar dari apa yang sekarang. Saya nggak pernah bayangin saya dipercaya menggembalakan sebuah gereja. Saya nggak pernah membayangin dibawa Tuhan sedemikian jauh dalam pelayanan. Tapi kalau kita lihat arahnya, kita lihat anginnya kemana, ikuti aja, just follow the way. Itu arah yang selalu menunjuk pada kebenaran dan itu arah yang membawa kita pada percepatan. Hari itu saya dengan panik saudara ya, panik namanya panik, baru pertama kali lihat penglihatan, dijawab Tuhan, minta tanda, 2 hari dapat tanda. Saya panik, gupuh gitu. Berangkat kerja, minta restu orang tua, direstuin saudara. Aneh saudara. Dan saya langsung kemasi barang, saya panik namanya panik saudara. Dan mungkin juga setengahnya kurang rela dan masih let's try lah. Supaya nggak susah-susah kalau balik, saya bawa 1 koper aja. Jadi saya berangkat ke Jakarta hanya dengan 1 koper kabin saudara. Untuk stay. Berpikir mungkin nanti saya coba kerja 3 bulan, mungkin nggak betah, pulangnya gampang kemas-kemasnya. Cuman 1 kabin size bag, saudara. 11 tahun nggak pernah balik sebenarnya. Dan saya cuman ingat ketika Yakub jalan dengan 1 tongkat, pulang membawa 2 pasukan. Dan hari ini Tuhan bawa saya dalam percepatan 11 tahun ini. Tuhan bawa percepatan yang sangat cepat. Pelayanan, pekerjaan, berkatnya. Saya punya rumah, saya punya istri, saya punya anak, saya punya pelayanan. Udah gak bisa kemas-kemas lah untuk pulang, gak bisa. Tapi ketika engkau ikuti anginnya, berhembus kemana, ikuti aja. Mungkin kau tidak mengerti, ikuti aja. Dia selalu gak pernah menyesatkan kita. Dia bawa kita kepada kebenaran. Dan dia bawa kita pada percepatan. Dia ingin men-speed up hidupmu. Dia ingin men-speed up hidup kita. Seperti gambar ini, ingat baik-baik saudara, Moana saudara. Yang berikutnya Roh Kudus itu seperti api saudara. Seperti apa? Ini saudara tahu semua, saya cuma cerita aplikasinya. Seperti api. Ketika Pentakosta, Roh Kudus turun seperti lidah api di atas kepala. Nah, dia seperti api. Dan Tuhan taruh ayat ini, jangan padamkan roh Tuhan dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Nah, kalau saudara belajar kitab bilangan, itu kitab yang agak butuh hati-hati membacanya pelan-pelan, supaya tidak ngantuk ya angka-angka. Tapi ada sebuah ayat yang berkata begini, Bilangan 4 ayat 9. Mereka harus mengambil sehelai kain biru dan menutupi kaki lampu serta lampu-lampunya, alat untuk membersihkan sumbu pelita dan penadahnya dan semua tempat minyak zaitun. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam Alkitab saudara akan ketemu kata sepit. Apa tuh sepit? Nah, sepit itu capitan untuk membersihkan sumbu pelita. Seperti pelita yang di belakang kita ini, nah versi aslinya itu adalah minyak, kaki dian minyak, ada sumbunya, dan kemudian dinyalakan. Roh Kudus itu seperti api. Dan Tuhan berkata jangan padamkan, seringkali yang bisa memadamkan api Tuhan. Nah setiap hari para imam harus membersihkan yang namanya sumbu. Kenapa? Karena ketika dia mulai berasap dan mulai gosong, ya terbakar gosongnya,
Dan itu kalau tidak dibersihkan bagian yang hitam-hitamnya, maka nyalanya enggak terang. Dan lama-lama bisa padam, gampangnya lilin, saudara. Ya. Pasti sesekali kalau lilinnya besar, saudara akan gunting lagi sumbunya, hilangkan yang bagian hitamnya, supaya nyalanya terang. Nah, kurang lebih ceritanya begitu. Para imam setiap hari membersihkan sumbu itu. Bagian yang gosong-gosong itu. Dibersihkan. Kenapa? Supaya apinya menyala terang dan tidak padam, saudara. Nah, dalam hidup kita, ada hal-hal yang memadamkan roh, saudara. Yang itu seperti gosong dan arang yang menghalangi api Tuhan dalam hidup kita. Itu harus digunting, dibersihkan, disepit, minta Tuhan bekerja dan motong, saudara. Saya punya sebuah, seperti saya bilang, cetakan minder itu membuat aneh. Saudara. Buat saudara pasti saya orang aneh. Saya selalu mau ngomong nih, apa ya yang dia nanti pikir kalau saya ngomong begini ya. Akhirnya nggak jadi ngomong. Ada sebuah kesungkanan, menurut saya kesungkanan palsu dan sangat membunuh, saudara. Suatu hari, saudara, ada sebuah keengganan, kelambanan yang aneh di hidup saya. Dan saya terus berusaha potong dengan pengakuan-pengakuan seperti inilah. Kelambanan, kesungkananmu yang palsu itu loh, membunuh. Saudara. Kelambananmu itu membunuhmu. Buat saya itu seperti arang itu, di sumbu itu. Itu yang membuat ketika roh Tuhan turun, saya nggak bisa nyambar. Kenapa? Lamban, lemot, saudara. Sungkan. Sebenarnya sungkannya cuman apa ya nanti yang dia pikirkan tentang saya. Lagi buru-buru ke bandara, saya cegat. Kesungkanan itu membunuh, saudara. Itu kelihatannya sepele, tapi itu menghalangi rohnya bekerja di tengah-tengah kita, di hidupmu dan saya. Jangan pernah padamkan rohnya dengan kelambananmu, dengan errorness-mu, saudara. Jangan pernah. Saudara. Paksa dirimu, saudara. Paksa dirimu. Paksa dirimu. Mungkin buat saudara aneh, ini kenapa sih mikirnya begitu? Itu namanya error, saudara. Tapi kita harus potong dan potong dan potong dan potong terus. Tapi ya itu, waduh, nanti di sana ngomong apa ya? Apakah mereka bisa ngerti ya yang saya ajarin ya? Kota yang baru yang saya nggak ngerti medannya, kira-kira saya ngomong ditangkap nggak ya? Buat saudara berpikir ini aneh ini, iya aneh. Saya tahu saya aneh, karena itu saya terus berusaha potong, saya berusaha paksa diri saya. Fine, kita manggung ke Sekina. Ini mungkin saudara sepele, di hati ini bergejolak saudara. Ntar masuk enggak ya yang saya khotbahin ya? Tapi saya terus potong, saya berkata, oke Pak. Yang kedua saudara, setiap kali ada api Tuhan, saudara kan lihat, api itu temannya apa saudara? Menurut saya salah satu temannya api itu korban saudara. Ada lagu yang berkata, Tuhan sediakan apinya, kita sediakan korbannya. Saya ingat hari itu di awal pernikahan kami, tahun pernikahan kami, saudara. Saya baru pindah, begitu datang ke Jakarta 2009 Januari. Doanya sederhana, simple, perintahnya jelas. Oke, mulai hari ini kamu pelayanan di Hananeel. Yang kedua, tahun ini kamu harus siap-siap menikah. Jelas sekali. Menikah, ya kan? Dan kami menikah, tahun yang sama kita siapkan dengan ngebut 6 bulan siap untuk menikah. Saya ingat hari itu saya pelayanan awal di Hananeel, singer ya, kadang-kadang worship leader, apapun lah yang bisa dikerjakan. Saya orang yang pemalu, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu enggak mudah buat saya. Tapi saya ingat itu awal-awal pernikahan kami. Belum siapa-siapalah. Masih jauh, belum dipercepat Tuhan. Dan hari itu di sebuah ibadah,
Rohnya bekerja. Suddenly tiba-tiba di hadirat Tuhan yang sangat kuat. Hari kita di-challenge untuk memberi persembahan yang khusus, saudara. Dan suddenly tiba-tiba, itu saya percaya itu roh Tuhan. Istri saya penari, duduknya jauhan sama kita, ujung ke ujung. Tapi tiba-tiba kita tahu suddenly roh Tuhan bekerja dengan cara yang sama di roh kami. Dan kami lihat-lihatan pandang-pandangan dari ujung ke ujung gereja. Dan kemudian habis pandang-pandangan kita lihat cincin pernikahan kita. Kita langsung tahu Tuhan suruh taruh pernikahan kami. Sampai hari ini enggak ada cincin karena pernikahan kami taruh di mezbah. Kami taruh di mezbah. Habis itu disambar api Tuhan, saudara. Kalau kena api panas enggak? Panas, saudara. Panas, penuh dengan tekanan, penuh dengan api lah, api diuji dengan api pernikahan kami yang terjadi. Tapi lewatin api itu korban naik wangi di hadapan Tuhan. Itu melibatkan pengampunan, itu melibatkan mengalah, itu melibatkan saling meletakkan, saling membasuh. Dan itu naik di hadapan Tuhan, wangi saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata, oke, aku terima persembahanmu, mulai hari ini kalian berdua, ku percaya menggembalakan. Tapi kalau tidak ada korban yang kau letakkan, apinya nyambar apa, saudara? Apa yang disambar api Tuhan kalau nggak ada korban di sana? Banyak orang nggak berani letakkan, dia tahu, wah ini yang Tuhan minta nih, tapi nggak pernah berani meletakkan. Saya mau berkata, saudara, ketika engkau lihat apinya, dia tunggu bagianmu, mana korbannya nak? Apa yang kau letakkan? Apa yang kau letakkan untuk aku sambar dengan api Roh Kudus? Sampai hari ini kami gak sempet juga beli cincin pernikahan dan gak kepingin. Tapi kami tahu pernikahan kami taruh di mezbah. Kami taruh di pelayanan. Kami taruh untuk disambar dengan apinya Tuhan. Kalau engkau tahu ada apinya dan dia bicara tentang sesuatu yang kau harus letakkan, jangan tunda. Jangan delay. Jangan pakai mikir minta tanda. Ya. Just do it. Dia nggak pernah mencelakakan kita. Yang berikutnya Roh Kudus itu seperti air, tahulah kita semua ya. Itu seperti sungai air hidup yang membual-bual dari hidup kita. Ayatnya di Yohanes 7:38-39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan. Apa yang dicurahkan biasanya hujan, air. Rohku ke atas semua manusia. Roh Kudus seperti air. Simple saudara. Kalau Roh Kudus seperti air, saudara hafal lah. Banyak hamba Tuhan sampaikan. Tapi saya ingin ngajar kebenaran simple. Kalau Roh Kudus seperti air, apa yang kau harus lakukan? Air selalu ngalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Suatu hari, Januari kemarin, rumah kami banjir. Yang puji Tuhan luar biasa, itu banjir saudara. Kemang Pratama masuk berita, banjir parah sekali. Puji Tuhannya rumah kami itu jalanan naik. Pas jalanan naik. Pas kami di rumah, ya perang-perang ya. Doa-doa, berhenti. Saudara tahu air itu berhenti tepat di rumah kami. Jadi itu naikkan gini, ya, yang ujung, wah masuk saudara ya, sampai ke pelataran, sampai ke rumah mereka. Kemudian karena naik itu mulai nggak terlalu, dan air itu berhenti di rumah kami. Tetangga sebelah masih masuk dikit, kami nggak sampai, cuman sampai di carport saudara. Dikit lagi, 15 cm lagi saudara, sampai di teras, tapi nggak masuk saudara. Tapi itu apa artinya? Rumah saya nggak cukup rendah, tinggi dikit, 15 cm lagi masuk air itu. Nggak cukup rendah buat airnya datang. Puji Tuhan kalau case ini
Tapi kalau Roh Kudus seperti air, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Simple, saudara. Rendahkan dirimu, saudara. Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Engkau harus cukup rendah. Kalau airnya semata kaki telungkup. Kalau airnya sepinggang, udah, saudara ya. Tenggelamin dirimu. Maka itu akan benar-benar membenamkan kita dalam sungai cintanya. Saudara. Tapi engkau harus cukup rendah, kuncinya itu. Engkau harus cukup merendahkan diri. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Saudara pasti tahu ayat ini, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus itu Roh penolong. Amin ya, penolong. Nah, minggu lalu saya sempat lakukan Boys Day Out. Itu artinya apa? Maka istri saya kerja, saya dan 2 anak saya laki-laki hang out, saudara. Itu namanya Boys Day Out. Hari khusus laki-laki, khusus cowok pergi, saudara. Dan kami pergi ke Waterbomb karena diskon 100.000 bertiga. Istri memang nggak bisa melok, nggak bisa ikut karena cuma 100 bertiga bukan berempat. Ya, jadi kami ke Waterbomb bertiga. Hari itu saya manggul ban yang 2 itu, yang seperti angka 8. Kami bertiga, ya anak saya 10 tahun dan 6 tahun. Yang 10 tahun sudah cukup kuat lah mengangkat bannya sendiri. Saya angkatin ban buat anak saya yang kecil untuk kita nanti slide sama-sama. Saya panggul ban saya, wah gagah. Papa yang kuat nih, ngangkat ban pegel juga sebenarnya. Tapi begitu selesai naik, wah kita, kalau saudara tahu main slide itu perosotan yang itu ya, yang males naiknya ya kan? Yang males naiknya ke atas itu loh, bawa bannya itu yang males. Perosotannya cepet, 15 detik selesai. Naiknya tuh 5 menit sampai 10 menit kira-kira. Makin lama makin lamban, karena pegel. Nah, setelah selesai 1 kali, anak saya berkata, asik sekali, lagi. Dan kemudian saya dengar sebuah kalimat yang sangat menyenangkan, sangat nice to heart dan menyenangkan hati saya, saudara ya. Anak kecil 6 tahun berkata gini, Papa, kayaknya itu berat. Saya lihat tadi Papa ngangkatnya berat. Capek ya. Aku mau bantuin Papa. Aku mau tolong Papa mengangkat ban itu. Maka kami mulai, itu nice to heart banget. Tiba-tiba si Papa ini, kalau main game itu saudara tahu ada power, udah mulai habis. Dengar begitu, tiba-tiba kuat lagi saudara. Dapat ekstra nyawa saudara. Itu sangat nice to heart. Sangat nice untuk didengar. Papa capek ya? Aku tolong ya. Kalau papa di sini dengar kalimat begitu dari anaknya. Wah, itu tiba-tiba jadi Popeye saudara ya. Melayang lumer saudara hatinya. Dan kami mengangkat itu berdua ke atas. Sebenarnya siapa menolong siapa saudara? Dia menolong saya, apa saya menolong dia, saudara? Anak 6 tahun, saudara. Sebenarnya dia mengganggu, karena malah lama. Saya harus ngikutin langkahnya. Gitu. Saya harus mengikuti ketinggiannya. Sebenarnya siapa nolong siapa? Bapaknya nolong anaknya toh ya. Tapi itu nice lah, pengalaman nice bukan karena ngangkatnya, karena kalimat tadilah bikin lumer itu hati. Nah, siapa nolong siapa? Kalimatnya harusnya Papa tolongin saya angkat ban ini, bener nggak? Anak saya di rumah kami punya pembantu, saudara. Anak saya di rumah kami punya pembantu. Pembantu bahasa Inggrisnya apa? Helper ya, penolong sama kan ya, helper. Tapi anak saya loh nggak ikut gaji, bisa teriak, Mbak donat. Mbak, pizza. Loh, pizza gimana? Gak bisa bikin pizza, belajar. Mbaknya suruh belajar bikin pizza, bikin donat, bikin juga, ngikutin YouTube. Nah, tapi anak kecil, Mbak tolong bikinin pizza. Mbak tolong bikinin donat. Mbak tolong bikinin bakpao. Mbak tolong bikinin susu atau apapun lah.
Kalimatnya sama, tolong saudara. Tapi kalau saudara ngerti itu sebenarnya perintah, benar ya? Kalimatnya sih pakai kata tolong, Mbak, tolong bikinin donat, Mbak tolong bikinin susu, Mbak tolong bikinin apapun, ambilkan minum. Tapi kalau saudara ngerti sebenarnya itu bukan permintaan tolong, itu perintah, cuman kalimatnya halus. Gitu. Siapa lebih tinggi? Mbaknya atau anak saya? Meskipun dia nggak ikut bayar gajinya, anak saya lebih tinggi. Dia beri perintah. Tapi kalau dia minta tolong saya, Papa, besok eksam, tolong ajarin saya. Beda saudara, itu bukan perintah, itu permintaan, itu permohonan. Nah, kita dengan Roh Kudus itu seringkali minta tolong, tapi minta tolongnya kita bosnya. Itu, saya pernah jadi worship leader. Itu kalau udah milih lagu buntu tuh, Roh Kudus tolong minta lagu. Itu bukan permohonan, itu perintah. Apalagi kalau udah gak jaga hidup, bertobat 5 menit dan berkata, Roh Kudus urapi aku. Itu bukan permohonan, itu perintah. Sama-sama helper, sama-sama penolong, posisinya beda. Roh Kudus itu seperti air. Jangan tempatkan engkau jadi bosnya. Karena dia gak akan ngalir ke tempat yang lebih tinggi. Dia bukan air mancur. Air mancur ke atas saudara ya, tapi turun juga. Dia bukan air mancur, dia air terjun. Dari atas ke bawah, tempatkan dirimu di bawah, Roh Kudus. I need you. Sesungguhnya itu bukan masalah kalimat, masalah hati. Hatimu dengan dia itu seperti apa penempatannya. Kau tempatkan di bawah, Tuhan aku perlu engkau, tolong aku. Tapi seringkali kita lupa, saudara. Permintaan tolongnya jadi kalimat perintah. Urapi aku, urapi aku, urapi aku, urapi aku. Minggu lalu kami nyanyi, kami bikin worship night, kami setiap Selasa punya penyembahan malam. Yang kami beri nama Holy Spirit Night, saudara. Dan hari itu gak salah pilih lagu sih, gak salah. Gak salah worship leadernya juga, tapi dia nyanyi lagu ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian jiwaku haus akan engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Dan refnya gimana itu? Sesuatu yang berkata urapi akulah, seperti itu saya lupa lagunya. Tapi dia gak nyanyi dari depan. Dia nyanyi dari ref. Urapiku, penuhiku, urapiku, penuhiku. Dan tiba-tiba Roh Kudus menggelitik di hati saya berkata gini, kok lebih kayak perintah ya daripada permintaan. Dan seringkali kita dalam pelayanan seperti itu. Seringkali kita memperlakukan, dan hari itu Roh Kudus berkata, coba nyanyi dari depan. Nah ini baru benar, permintaan ini, permohonan. Engkau haus, engkau kering tanpa aku. Tapi seringkali kita datang kepadanya. Hadirat Tuhan gak ngangkat. Tuhan, urapi, 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 pokoknya urapi. Salah sikap, saudara. Salah posisi. Kalau dia air, tempatkan dirimu lowest, lebih rendah, paling rendah. Yang berikutnya, terakhir saudara, saya minta pemain musik mungkin bisa maju ke depan. Ini yang terakhir, saudara. Tadi pagi saya sempat kasih satu cerita ya, di kota tetangga 2 jam dari tempat inilah, dari kota ini, Jogja, itu pernah ada iklan jual rumah bonus istri. Saudara. Tadi pagi saya bahas, kalau saudara nggak ikutin coba streaming nanti ya, itu cerita yang lucu sebenarnya. Nah, tapi ada ayat yang berkata begini, tadi pagi saya sempat singgung, nanti kalau sama Roh Kudus itu seperti itu, kita dibayar lunas, ditebus Tuhan, terus kemudian ini jadi rumahnya Tuhan, dia tinggal di dalam kita. Saya pagi-pagi cerita bercandaan, yang laki-laki suami yang beli rumah itu dapat bonus istri, sukanya rujakan buah 9 macam, buah roh saudara.
Yang istrinya yang punya rumah sebelumnya yang dibayarin ditebus, sukanya makan kedagingan. Nah, ada ayat yang bagus berkata gini saudara. Wahyu 3 ayat 20 sampai 22. Saya baca dari paling bawah ya saudara ya. Siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di Shekinah Glory, Temanggung. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di Shekinah Glory dan jemaat streaming. Saya baca atasnya sekarang. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, suara Roh tadi ya, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, respon ini berikutnya saudara. Kalau dia datang masuk di rumah ini, ketok pintu hati kita, mulai hari ini kamu sudah ditebus. You are mine and I am yours. Aku akan tinggal di hidupmu, let's eat saudara. Luar biasa begitu masuk buka pintu, yang dilakukan apa? Makan. Ya, pertanyaan saya, mau makan apa? Mau makan apa saudara? Tuhan Yesus pernah berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah menyelesaikan pekerjaannya. Kebenaran sederhana ini, firman sederhana ini, rema sederhana ini. Hari itu saya tanyakan di gereja, di tempat kami melayani. Saya tanyakan, saya sampaikan seperti ini. Dan kalau Roh Kudus ketuk, aku mau masuk, mau tinggal di rumahmu, ayo makan. Engkau mau makan apa? Hari itu kami dalam Holy Spirit Night, saudara ya, penyembahan. Wah, hadirat Tuhan sangat kuat. Tuhan suruh panggil satu demi satu. Tanyain, kamu mau makan apa? Seorang pemusik berkata, aku mau nyembah di jalan-jalan. Supaya orang-orang di jalan-jalan dilawat Tuhan. Satu orang berkata, Tuhan taruh di hatiku jalan ke PSK. Aku mau makan itu bersama dengan Tuhan, mengerjakan itu dengan Tuhan. Saya tanya, istri saya panggil, saudara ya. Dia berkata, saya mau healing, saudara. Saya mau kesembuhan. Gak heran hari ini dia sembuhkan banyak orang. Di tengah-tengah pandemi ini, penyakit itu saudara, dia sembuhkan saudara. Tapi hari itu dia berkata, apa yang kau mau makan di hadirat Tuhan Mel? Apa yang kau mau makan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus? Dia berkata, aku mau kesembuhan ilahi. Gak heran. Dia langsung Tuhan pakai di tengah-tengah hari-hari ini. Dan kemudian dia juga berkata begini, aku lihat anak-anak kecil hitam ingusan. Aku pelukin mereka, aku akan layani mereka. September lalu, saya tanyakan itu mungkin hari Pentakosta lah. Bulan Juni. September lalu kami ke Papua. Dan apa yang dia lihat mulai jadi kenyataan. Kami memandikan anak-anak Papua yang ingusan ya. Kami layani anak-anak Papua dan mungkin bulan depan dalam anugerahnya kami akan ke Papua lagi. Untuk pelayanan tapi juga men-set up bisnis kami di sana karena kami benar-benar pengen adopsi suku itu, pulau itu. Taruh di hati kami mau makan sama-sama dengan Tuhan. Saya tanya anak saya, jadi 9 tahun, 10 tahun, kamu mau makan apa dengan Tuhan? Dia pemain drum. Dia nangis hari itu, dia nangis, saya tahu tuh hadirat Tuhan. Dia nangis, dia berkata, aku mau generasiku. Ketika aku main drum, anak-anak dilawat Tuhan. 9 tahun, saudara. Dia tahu apa yang dia harus makan dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus ketuk pintu, mulai hari ini, aku tinggal di sana. Let's eat. Makan apa? Makan apa? Pertanyaan yang sama Tuhan tanya di hidupmu. Saya pikir ini closing hari ini. Ada Tuhan
kita gabungkan tadi pagi dan malam ini. Tuhan sudah beli bayar lunas hidup kita. Dia ketuk. Hai jemaat di Temanggung, Shekinah Glory. Siapa bertelinga hendak dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat Shekinah Glory di Temanggung dan semua yang streaming. Engkau sudah dibayar, engkau sudah dibeli lunas. Dan Tuhan lagi ketuk. Kalau engkau dengar ini, I'm yours, you are mine. Aku masuk enggak nih? Pasti jawabannya ayo Tuhan masuk, ya kan? Next question. Setelah dia masuk, langsung yang dijujuk meja makan. Let's eat. Kau mau makan apa dengan Tuhanmu? Kau mau makan apa dengan Tuhanmu? Kau mau makan apa dengan Tuhanmu?